Pemirsa PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK melakukan injeksi modal senilai 250 miliar rupiah ke entitas anak PT Industri Pameran Nusantara atau IPN. Ya, aksi korporasi ini dilakukan melalui penerbitan 14,7 juta saham seri B dengan nilai nominal Rp17.000 per saham dan seluruh saham baru tersebut diambil sepenuhnya oleh CBDK. Seiring penerbitan saham baru tersebut, IPN juga meningkatkan modal dasar menjadi Rp8 triliun. Modal dasar ini terdiri dari 10.000 saham seri A dengan nominal Rp1 juta per saham dan 470,03 juta saham seri B dengan nilai Rp17.000 per saham. Setelah tambahan modal ini, kepemilikan CBDK di IPN meningkat menjadi 99,993% dari total modal ditempatkan dan disetor. Sekretaris Perusahaan CBDK Yohanes S. Budiman menyatakan penambahan modal bertujuan memperkuat struktur permodalan dan kapasitas keuangan IPN, khususnya untuk mendukung pengembangan fasilitas meetings, incentives, conferences, and exhibitions atau MICE melalui Nusantara International Convention and Exhibition (NICE). Fasilitas ini dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir Agustus 2025 dan diharapkan menjadi elemen strategis pengembangan CBD PIK 2. Transaksi ini tidak memberikan dampak material secara operasional, namun diharapkan mampu meningkatkan nilai portofolio CBDK secara berkelanjutan. Ya, pemirsa, dalam rangka mempererat hubungan antar perusahaan dan membuka peluang kerjasama baru, Asosiasi Emiten Indonesia berkolaborasi dengan Infovesta menggelar Padel Tournament 2026 di kawasan Jakarta Selatan. Ya, turnamen ini diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari beragam perusahaan di bawah naungan Asosiasi Emiten Indonesia. Olahraga kini bukan hanya sekedar kebugaran, namun juga menjadi ajang untuk memperluas jaringan profesional. Hal tersebut terlihat dalam gelaran Padel Turnamen 2026 yang digelar PT Infovesta Utama yang berkolaborasi dengan Asosiasi Emiten Indonesia di kawasan Jakarta Selatan. Selain untuk menyalurkan hobi, gelaran turnamen ini bertujuan untuk membuka peluang kerjasama dan pererat komunikasi antar anggota. Selaras dengan tema tahun ini, Where Connection Start and Opportunities Grow. Terutama itu adalah menjalin koneksi, ya, koneksi antara berbagai pelaku jasa keuangan, ya. Nah, kita kolaborasikan itu dengan asosiasi emiten, ya. Kalau emiten kan belum tentu dari keuangan semua, ya. Jadi supaya ada semacam hubungan yang baik lah, ya, yang terjalin. Siapa tahu bisa win-win solution untuk kerjasama berikutnya. Itu. Turnamen yang diikuti 140 peserta dari beragam perusahaan yang bernaung di bawah Asosiasi Emiten Indonesia ini dibagi menjadi kategori mixed double dan men's double. Para peserta memperebutkan hadiah tabungan jutaan rupiah. Ya, dan memang ini linkage yang bagus nih antar di capital market, ya, ada aset manajemen juga, ada teman-teman sekuritas, ada dari investor institusi dan juga tentunya dari emiten. Ini kan sebenarnya satu networking yang bagus, ajang networking bagus untuk kita semua. Dengan semangat sportivitas dan jejaring yang kuat, kegiatan ini diharapkan membawa manfaat untuk para peserta dan pererat hubungan antar pelaku pasar modal di Indonesia. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Rizky Julianto, Tim Liputan, IDXchannel. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk mengumumkan telah melunasi kewajiban obligasi berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2025 seri A senilai Rp250,71 miliar yang jatuh tempo pada 25 Januari 2026. Ya, manajemen perseroan menjelaskan bahwa pelunasan obligasi tidak berdampak terhadap kegiatan operasional maupun aspek hukum perseroan. Emiten Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk mengumumkan telah melunasi kewajiban obligasi berkelanjutan 1 Trimegah Sekuritas Indonesia tahap 3 tahun 2025 seri A senilai Rp250,71 miliar yang jatuh tempo pada 25 Januari 2026. Direktur Utama PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, Pilmon Samuel Tanuri menyampaikan bahwa perseroan telah melakukan pelunasan pokok obligasi tersebut melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sebagai catatan, obligasi tersebut diterbitkan pada 15 Januari 2025 dengan nilai pokok Rp250,71 miliar dan menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 7,7% per tahun. Obligasi ini memiliki tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Manajemen Trimegah Sekuritas menjelaskan bahwa pelunasan obligasi ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional maupun aspek hukum perseroan.
Dari sisi kondisi keuangan, sejak tanggal pelunasan seluruh kewajiban yang timbul dari penerbitan obligasi 1 tahap 3 seri A telah berakhir. Berbagai sumber IDX Channel. PT Samindo Resources Tbk mendirikan anak usaha baru bernama PT Sentra Terra Indonesia sebagai bagian dari strategi diversifikasi bisnis perseroan. Ya, Corporate Secretary PT Samindo Resources Tbk Ahmad Zaki Natsir menyampaikan bahwa pendirian anak usaha tersebut telah dilakukan pada 23 Januari 2026 bersama dengan PT Trasindo Murni Perkasa. Adapun anak usaha baru tersebut akan menjalankan kegiatan usaha di bidang real estate, konstruksi, penyediaan makanan dan minuman, serta aktivitas menunjang lainnya. Dalam struktur kepemilikan modal, perseroan menggenggam 90,9% saham Sentra Terra Indonesia senilai 269,73 miliar rupiah. Sedangkan TMP memiliki 0,1% saham dengan nilai 270 juta rupiah. Federal Reserve diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan pekan ini di tengah dinamika politik dalam negeri yang terus berlangsung. Dalam pertemuan kebijakan yang akan berakhir pada hari Rabu, The Fed diperkirakan akan menahan suku bunga di kisaran 3,5 sampai 3,75%. The Federal Reserve diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan pekan ini, meski agenda kebijakan moneter saat ini dibayangi oleh investigasi kriminal pemerintah Trump terhadap Ketua The Fed Jerome Powell, upaya pemecatan kontroversial terhadap Gubernur Fed Lisa Cook, dan proses nominasi pengganti Powell yang akan menjabat mulai Mei mendatang. Hanya tersisa 3 pertemuan kebijakan resmi dalam masa 8 tahun Powell sebagai pimpinan Bank Sentral Amerika, namun transisi yang biasanya mulus ini berubah menjadi periode yang berpotensi mengganggu stabilitas. Powell menghadapi keputusan sulit apakah akan tetap menjadi gubernur The Fed di bawah penggantinya. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat mungkin akan memutuskan apakah Cook menjadi gubernur The Fed pertama yang dipecat oleh Presiden, dan calon pengganti Powell harus meyakinkan senator Amerika bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan Trump. Dengan banyaknya dinamika politik, debat kebijakan moneter hampir menjadi sorotan kedua meski para analis saat ini masih memperkirakan bahwa mekanisme independensi institusi The Fed tetap akan bertahan. Ekspektasi inflasi berbasis pasar dan imbal hasil obligasi jangka panjang Amerika Serikat sejauh ini belum menunjukkan kekhawatiran luas mengenai masa depan The Fed. Adapun pertemuan 2 hari The Fed akan berakhir pada Rabu dengan ekspektasi bahwa pembuat kebijakan akan mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,50% sampai 3,75%. Berbagai sumber IDX Channel. Harga emas melesat ke rekor tertinggi di atas $5.100 per ons pada perdagangan di hari Senin seiring dengan meningkatnya minat investor terhadap aset safe haven di tengah memanasnya ketegangan geopolitik. Emas spot melonjak 2% menjadi $5.077 per ons setelah sempat menyentuh rekor $5.110. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari melesat 2,1% ke posisi $5.080 per ons. Dan ketegangan geopolitik terbaru muncul setelah Presiden Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif 100% terhadap Kanada jika negara tersebut melanjutkan kesepakatan dengan China. Sementara itu, perhatian investor turut tertuju pada potensi intervensi terkoordinasi di pasar mata uang oleh otoritas Amerika Serikat dan Jepang serta agenda rapat The Fed pekan ini. Sepanjang tahun 2026 harga emas melesat hampir 18% setelah meroket 64% sepanjang 2025, dan tahun lalu emas juga mencetak tonggak penting dengan menembus level $3.000 dan $4.000 untuk pertama kalinya. Ya, selanjutnya bisa dari bursa global, bursa Wall Street yang ditutup menguat untuk sesi keempat berturut-turut pada hari Senin, seiring investor bersiap menghadapi rilis laporan keuangan emiten berkapitalisasi besar serta update kebijakan suku bunga dari The Federal Reserve yang dijadwalkan pekan ini. S&P 500 dan juga Nasdaq Composite masing-masing tercatat level tertinggi dalam lebih dari sepekan dan menorehkan rangkaian kenaikan terpanjang sejak Desember. Kita lihat data selengkapnya. Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,64% ke posisi 49.412, S&P 500 menguat 0,5% di level 6.920 dan Nasdaq Composite naik 0,43% ke posisi 23.601.
Dari Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa yang berakhir di zona hijau pada Senin didorong oleh kenaikan sektor finansial menjelang rilis laporan keuangan sejumlah bank besar pekan ini. STOXX 600 ditutup menguat 0,2% ke posisi 609,57, DAX Jerman menguat 0,13% ke posisi 24.933 dan FTSE 100 Inggris yang naik tipis 0,05% ke posisi 10.148.